Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anes Delia Priyatni. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang di kalangan remaja. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa narkoba adalah jenis obat-obatan yang terlarang dan membahayakan. Bukan hanya dilarang dalam negara di Indonesia, bahkan di agama pun dilarang menggunakan obat-obatan terlarang ini ya teman-teman. Narkoba sendiri adalah jenis obat yang biasanya digunakan oleh medis untuk penghilang rasa nyeri ya teman-teman. Nah, jadi bayangkan betapa bahayanya jika penyalahgunaan narkoba ini digunakan dalam jangka panjang teman-teman ya. Selain akan mengakibatkan lemah otot, terus detak jantung melemah ya, lalu menyebabkan juga kita kadang suka marah-marah, cepat terbawa emosi gitu ya teman-teman. Nah, bahkan bisa menyebabkan teman-teman nih peredaran darah kita tuh tidak lancar teman-teman. Jadi bahaya narkoba itu banyak banget teman-teman ya. Nah, terutama di sini yang akan saya bahas adalah penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit menular teman-teman yang cukup serius nih. Yang pertama ada penyakit HIV atau HIV atau AIDS, mungkin teman-teman tahu. Terus yang kedua ada TBC atau tuberkulosis. Yang ketiga ada hepatitis. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih satu-satu penyakit yang cukup mengerikan ini teman-teman ya. Nah, yang pertama ada penyakit HIV atau AIDS. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih, kalau HIV dan AIDS ini jelas berbeda teman-teman. Kalau HIV ini, si virusnya baru masuk ke dalam tubuh kita, belum menyebar ke dalam tubuh ya. Jadi baru terpapar, jadi belum menyebar seperti AIDS. Nah, sedangkan AIDS ini adalah HIV juga, tetapi dia sudah memasuki fase laten atau akhir teman-teman. Jadi dimana si virus ini sudah lama masuk ke dalam tubuh kita, tidak ada penanganan khusus, tidak ada pengobatan khusus, sehingga si AIDS ini sudah menyebar ke dalam tubuh kita dan menekan sel darah putih kita dan menyerang kekebalan tubuh kita, sehingga kekebalan tubuh kita melemah, akhirnya menyebabkan komplikasi. Nah, teman-teman, kalau misalkan komplikasi terjadi, segala penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita teman-teman. Akibatnya dari apa tadi? Akibatnya dari kekebalan tubuh kita yang melemah karena diserang oleh si virus tadi ya teman-teman. Nah, sebegitu jahatnya loh penyakit ini teman-teman. Biasanya disarankan meminum obat, bukan disarankan lagi, tapi wajib meminum obat berupa ARV, namanya ARV. Ini disebut terapi ARV. Dia meminum obatnya selama seumur hidup dengan jam yang bersamaan, dan juga jangan sampai terlewatkan sehari saja teman-teman. Jadi meminum ARV ini bukan virus hilang teman-teman, tapi hanya menekan si virus agar tidak berkembang biak di dalam tubuh kita teman-teman. Jadi kalau misalkan si virus, kita meminum ARV ini, si virusnya ini akan tidak terdetek karena dia sudah tertekan oleh obat ARV tadi teman-teman ya. Nah, jadi kenapa orang yang terkena HIV ini tidak bisa sembuh, hanya bisa mengurangi si virus agar tidak berkembang biak di dalam tubuh, jadi sehingga si pengidap HIV ini tidak memasuki masa AIDS gitu teman-teman. Nah, penyebarannya pun beragam teman-teman ya, bisa dari lewat pendonoran darah, penggunaan jarum suntik bersamaan, bahkan dengan seks bebas ya teman-teman. Cuman yang sering terjadi di sini biasanya di kalangan remaja adalah penggunaan dengan jarum suntik bersamaan. Nah, jadi penggunaan jarum suntik narkoba secara bersamaan itu bisa menyebabkan resiko tertular HIV juga teman-teman. Jarum suntik itu hanya boleh digunakan satu kali, lalu tidak untuk orang kali. Nah, jadi teman-teman perlu tahu juga HIV ini tidak menular melalui pemakaian tempat makan bersamaan, kamar mandi bersamaan, bahkan pemakaian pakaian bersama itu tidak akan menyebabkan tertular HIV. HIV hanya bisa menular melalui darah ke darah ya teman-teman, ataupun melalui cairan ke cairan lagi. Dan juga teman-teman nih, yang paling bahaya, penyakit ini tuh belum ada obatnya sama sekali. Dan ARV tadi itu bukan obat sama sekali teman-teman, cuman pereda aja ya kalau misalkan di dunia medis begini ya. Jadi menekan si virus yang tadi saya bilang itu teman-teman, jadi biar si virus nggak berkembang biak. Sampai saat ini pun belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan penyakit HIV ini teman-teman.
Nah, teman-teman, bahkan ada penelitian di American Journal of Medicine. Jadi, dulu itu ada penelitiannya teman-teman, orang yang pertama kali terpapar atau terkena HIV, yaitu ada di New York, teman-teman. Jadi, dia itu seorang pramugara, tetapi tidak mau disebutkan namanya. Dia adalah orang pertama kali yang terpapar HIV/AIDS, teman-teman. Baik, yang kedua, ada hepatitis. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum hepatitis apa? Nah, jadi begini teman-teman, hepatitis ini adalah penyakit liver atau hati yang menyerang hati manusia ya teman-teman. Jadi bayangkan betapa bahayanya juga penyakit hepatitis ini. Nah, kedua penyakit HIV dan hepatitis ini sama-sama virus. Yang namanya virus itu tidak bisa disembuhkan teman-teman, dan belum ada obatnya sama sekali. Tetapi dua penyakit ini bisa disembuhkan dengan terapi. Biasanya hepatitis ini juga disebabkan oleh berbagai macam teman-teman, karena hepatitis ini ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D gitu teman-teman ya. Jadi biasanya penyakit ini akan dilakukan terapi secara berkala agar si virus tidak berkembang biak teman-teman ya. Mengerikan sekali bukan penyakit ini. Nah, terus yang terakhir teman-teman, ada penyakit TBC atau tuberkulosis. Ya, penyakit TBC ini bisa disebut juga dengan paru-paru teman-teman. Nah, bahkan ya, penyakit ini ketika sedang kambuh biasanya akan merasakan sesak napas yang akut teman-teman. Nah, batuk juga yang akut. Jadi bahaya sekali penyalahgunaan narkoba teman-teman ya. Jangan sampai kalian nyentuh yang namanya narkoba ya. Nah, berbeda dengan dua penyakit tadi, penyakit TBC atau tuberkulosis ini masih bisa disembuhkan karena bentuknya bukan berupa virus, ini hanya berupa bakteri. Nah, dokter biasanya akan menyarankan meminum obat selama 6-12 bulan, teman-teman. Dan tergantung pengobatannya sendiri, teman-teman, terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan juga lanjutan. Jadi penyakit ini masih bisa disembuhkan yang tuberkulosis, tapi kalau misalkan yang tadi itu nggak bisa disembuhkan teman-teman ya, karena namanya virus. Nah teman-teman, bahkan ya penyakit hepatitis ini bisa menyebabkan kanker loh teman-teman, kalau misalkan kita tidak menanganinya secara tepat dan secara cepat. Nah, baik teman-teman, penjelasan singkat dari saya tentang 3 penyakit yang sangat berbahaya dalam penyalahgunaan narkoba dalam jangka panjang ya teman-teman. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli berapa umurmu, tua atau muda, ketika kalian sudah berani menggunakan narkoba, apalagi dalam jangka panjang, maka penyakit-penyakit inilah yang akan menghampiri kalian teman-teman ya. Nah, kita juga tidak bisa menahan narkoba untuk tidak masuk ke Indonesia teman-teman ya. Tetapi kita sebagai pelajar, kita bisa meminimalisirnya dengan cara memilih teman. Pintar-pintarlah kalian dalam bergaul ya, apalagi di kalangan pelajar. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang gak ngerti boleh tanya di bawah ya, kalau ada kurang-kurang boleh komen di bawah ya. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.